Dolphin masih ditemenin sama Coleus dan juga Choji dan juga Obawa. Yoi. Kembali lagi kepada permainan kita seperti biasa melihat di early yang damai, tentram, burung-burung masih bernyanyi. Iya. Tapi nanti di saat udah menit kedua, menit ketiga semua chaos akan terjadi. Seperti sekarang di mana di arah mid lane sudah sedikit ada cibaku antara Farsha dan juga Lunox. Matilda pun masih mencoba untuk membuka vision sedikit demi sedikit kepada teman-teman dari Onyx Zenith. masih pelan-pelan aja, apalagi dengan adanya Matilda otomatis dia bisa nge-zoning out dengan Soul Bloom-nya di level 1 yang lumayan cukup sakit. Tapi ini dia Fanny-nya dengan skill cable langsung gesek-gesek. Gimana? Mencoba untuk mengincar karena Mega ternyata cukup sabar di early game ini. Iya, ini jujur jadi malu sih sebenarnya. Kenapa tuh? Ada perempuan yang bisa main Fanny, Choji aja nggak bisa main Fanny. Buset dah. Kalah Choji ya. Namanya Gila emansipasi, semua bisa. Iya. Gak melulu soal gender kok. Tapi boleh eksperimental nanti kalau kita mau bawa. Boleh banget. Gak Boleh ada banget. masalah. Fanny-nya gak usah naikin skill cable. Oh nggak usah. Pakai cutthroat aja, jalan kaki cutthroat, jalan kaki cutthroat gitu. Pakainya Scarlet Phantom Berserker Fury dengan Windtalker. Oke. Oke. Kalau perlu fleeting time biar cutthroatnya cepet. pengennya pakai iya sih, pengennya pakai Windtalker sih. Kayaknya bakal enak banget. Hari-hari kalau jalan pakai kaki. Windtalker, ya. Tapi ini sepertinya ada yang nyasar sedikit di arah mid lane di mana Uranus-nya sepertinya jauh banget nih ya, yang dari XP lane tiba-tiba pindah ke arah mid lane. Navilera tidak menggunakan Esmeralda ataupun Yuzong tadi sudah menerima damage besar dari teman-teman Onyx Zenith, masih bisa lari ke arah belakang. Volley Sarmo sudah terkonek tapi darahnya masih mengisi begitu saja dan masih bisa lari ke arah belakang walaupun ada stun sedikit dari seorang Farsha. Senam jantung dari Navilera yang mencoba untuk masuk sendiri. Darahnya sekarat, untung bisa pulang. Apalagi memang efek pasif dari seorang Uranus ya Betul, bawah. betul. Jadi kayak regen darahnya cuma cukup bagus. Tapi ini dia Turtle Camp. Tanda Turtle pertama sudah mulai muncul di Line of Down. Kita bakal melihat apakah ada pergerakan dari Onyx Zenith maupun Ember Dolphin untuk mencoba menghajar ke arah objektif tersebut, Om Awa. Ya ini masih so-so ya sebenarnya untuk 2 menit awal, dimana seharusnya memang dari Delphin sendiri mereka bermain lebih agresif dengan Fanny yang sudah mereka dapatkan tadi. Sempat terlihat di menit-menit awal di mana Fanny memang sudah bisa dive in tapi harus reset dulu. Jadi ini kita nunggu nih, ini purple buff yang kedua impact apa untuk MBR Delphin? Karena dengan adanya purple buff otomatis Fanny juga udah level 4. Dia punya cutthroat, so dengan 2 cable aja bakal bahaya banget. Tapi ini dia steel cable udah mulai gesek-gesek gimana ngincar ke arah Crunchy dan juga Rain. Buset, kabelnya masih cukup on point. Dan first blood pun terjadi didapatkan oleh seorang Lalanix. Gak lihat kabelnya Mi1 aman. Iya, nggak apa-apa. Yang penting udah dapat satu ya. Yang penting first blood. Udah dapat Crunchy dan pada akhirnya Turtle pun terbuka dengan sangat-sangat lebar untuk teman-teman dari MBR Delphin. Oke, memang ada Roger, udah ada Farsha juga di arah mid lane, tapi ingat ini Fanny yang kita ngomongin. Di arah early game-nya powernya itu sangat-sangat tinggi. Mungkin di arah late game Fan as dari seorang Fanny itu baru bisa ditumbangkan dengan satu likan pounce dari seorang Roger jikalau Rogernya juga sudah bisa snowball dengan sangat-sangat baik. Pindah ke arah top lane, ada gigitan dari Kupas sedikit ke arah Ruby. Azumi pun coba untuk membantu teman-teman dari top lane dengan datangnya Lunox. Lunox pun sudah mulai maju memberikan mimpi-mimpinya kepada teman-teman dari Onyx Zenith. Semuanya masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu dan pada akhirnya semuanya kembali berdamai dan pulang ke rumahnya masing-masing. Karena masih bisa tengah santai, tapi ini dia Mei mencoba dijebak. Downroar Wolfie juga udah mulai dipakai, tapi dia udah level 4 nih. Dia bisa ammo Vanded kalau sampai MBR Delphin terlalu commit. Ya. Oke, kembali lagi ke permainan. Ada sedikit clear minim dulu di arah mid lane. Coba untuk dihilangkan dulu minionnya di arah mid lane, tapi semuanya masih terkendali dengan sangat-sangat baik. Dan sepertinya yang nggak baik ini ada di arah top lane, di mana BJ selalu kena gankingan 2 player lawan 1 karena balik lagi Kupa juga hitungan adalah hero, so 2 lawan 2 hitungannya ya. Tapi Azumi pun sudah mulai datang mencoba untuk membantu teman-teman dari top lane, tapi tiba-tiba ada Circle Eagle masuk ke arah Gumi. Gumi pun masih bisa survive ke arah belakang, tapi Reine, oh my god, masih ada sedikit shield datang dari Human Transformation-nya, tapi masih bisa dikejar oleh seorang Lunox. Lunox pun bisa menumbangkan Roger, sang jungler dari Onyx Zenith. Dan entah dari mana tiba-tiba sudah ada kabel yang mencoba untuk datang kepada teman-teman dari Onyx Zenith dan pada akhirnya pun disusul oleh Ruby dari Mei dari Onyx Zenith. Dari pergerakan MBR Delphin semakin agresif lagi melihat dari hero-hero yang digunakan juga, Om ya. Betul. Tapi memang kelihatan gimana, Navileranya ini demen banget jalan-jalan, Om. Iya benar, dia lebih agresif ya dengan Indonesia juga. Tapi memang tipikal XP sih yang seperti itu. Gak perlu terlalu menang juga untuk laning. Yang penting bisa bantu kasih impact ke teman-temannya waktu ada tim fight besar. Clash benar terjadi. Karena kan perang Navilera juga jadi samsak dan juga nge-zoning out lawannya. Dia kalau terlalu banyak nahanin Ionic Edge lama-lama pedes uga, Om. Iya kan stacknya tinggi ya. Iya. Kalau ada kena Ionic Edge gitu. Kalau udah 4 stack kan karetnya 2, Om, langsung. Serem gitu ya. Tapi balik lagi ya, dari Uranus ini apa ya, bisa dibilang salah satu tank yang agak tricky juga. Karena kenapa? Dia tuh damage-nya datang dari stack.
Ya kan? Ya balik lagi berarti itemnya juga mesti full banget untuk ke arah item tank, mungkin dengan adanya 1 ataupun 2 item magic untuk mensupport mana yang dibutuhkan untuk bisa melakukan Ionix ataupun kekuatan dari sedikit putaran piringannya ya. Alios. Oke. Tapi memang dari Lalanex terlihat bakal menjadi ke kontes karena dia mulai datang dengan skill cable Circle Eagle juga di pop up menuju ke arah Rain. Sang serigala pun langsung digunduli begitu saja, bahkan dari seorang Azumi yang mencoba untuk mengejar langsung take down. Tapi Crunchy mencoba untuk datang ke backup, menghajar ke arah Bijal dan juga ke yang lainnya. Tapi sepertinya Crunchy udah mulai sekarat banget, tapi belum ada cutthroat dari Lalanex karena memang purple buff-nya habis. Dia nggak punya banyak energi. Betul, ini power bank-nya udah habis ya dari seorang Fanny. Jadi balik lagi energinya bakal boros banget, tapi balik lagi Navilera dari tadi rotasi sangat baik sekali. Arah mid lane, arah bottom lane, mid lane, bottom lane, yang nggak perlu di arah lane-nya aja. Sekarang sudah ada sedikit cibaku antara Esmeralda di arah mid lane dan semuanya masih terkendali dengan sangat-sangat aman. Azumi di lain sisi sepertinya tidak melihat di arah top lane, bahwa top lane dari Ember Delfin sudah mulai dipush oleh teman-teman dari Onyx Zenith, dan pada akhirnya 1 untuk 1 masing-masing turret di arah top lane pun sudah dirontokkan. Yes, dan ini sih dari Navileranya dia dapetin 2 lane wave sebenarnya. Dia dapetin punya dia juga dapetin midnya, karena dari mid sendiri ini nggak ada orang. Yang ini midnya fokus untuk bisa mengcover di topnya untuk bisa menjadikan Popol Kupa juga item. Ketika Popol Kupanya masuk ke late game, kita tahu ini satu hero yang meskipun tanpa retribution dia bisa dapetin lordnya karena dia ada 2. Wait, sebentar dulu Mawa, tiba-tiba sudah ada gigitan datang kepada Brody pun masih mencoba untuk mundur lebih dahulu. Azumi di lain sisi sepertinya sudah disamparkan oleh Mei dengan sedikit cangkulnya tadi, tapi masih belum ada ammo Vendetta yang dikeluarkan. Di arah bottom lane pun sudah mulai ramai dari teman-teman Onyx ini, dan sepertinya ada sedikit surprise mada-mada dari seorang Lunox. Belum masih bisa melurus ke arah belakang, sayang sekali dengan pounce-nya sudah terconnect. Karena Lunox harus ditumbangkan begitu saja. Azumi tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain stay di dalam inner turret dari Ember Delfin karena minionmu sudah mulai masuk, tapi Azumi memaksakan untuk maju ke arah depan sana. Tapi lihat gigitan dari Roger, tapi ternyata oh my god, Mei-nya ini satu bar aja, dan tiba-tiba Fanny pun datang untuk menyelamatkan teman-teman dari Ember Delfin. Walaupun memang agak sedikit terlambat karena dia memprioritaskan untuk dari Turtle Buff dia terlebih dahulu. Tadi dia solo sempat diganggu sama Crunchy ya tadi Om ya di mapnya. Yes, dan juga untuk di awal ya, kita bicara ini, kita sudah akan masuk ke dalam mid game. Fanny-nya sih yang menurutku sini harus bisa lebih untuk mendapatkan peluang. Jadi dia langsung diajar, Gami pun langsung tertegang begitu saja. Bahkan dengan adanya PT bongkar turret sejahtera, turret dengan tanpa perlu 2 detik kayaknya, 1, sekian detik doang cepet banget hilang. Advantage tapi untuk kedua junglernya ini bagusnya adalah jungler dari Onyx Zenith juga nih masih on par dari sisi level. Jadi gak tertinggal sama sekali, dan bahkan masih ada chance untuk bisa nanti 1 atau 2 kill lagi. Dia bahkan lebih unggul dibandingkan dengan Ember Delfin. Walaupun memang dangerous banget karena Roger di sini terlihat susah untuk mendapatkan snowballingnya. 1-2-1 itu bukan hal yang baik ya. Betul. X baru diamankan di menit ke-8 ya. Jadi mungkin untuk level masih mirip-mirip, tapi lihat aja dari networknya nih Omawa. Iya, networknya 4600 lebih unggul XP ya pastinya ya, karena dua XP-nya ini makan 2 lane. Beda ya dengan yang biasa kita tahu cuma stay di lane-nya, mereka jalan-jalan juga. Windtalker dengan War Axe sudah item yang bagus banget, item mumpuni untuk Roger untuk bisa memberikan burst damage dan bahkan untuk mengejar lawannya. Tapi sepertinya sudah mulai terjadi skirmish kecil di area mid lane. Dari Fanny pun belum mau terlalu masuk ke tengah karena adanya Mei yang bakal menggunakan Don't Run Wolf King kalau sampai sembarangan steel cable itu digunakan. Dan kita lihat memang dari Ember Delfin gak mau maksain ke mid lane, mereka pun langsung mencoba melakukan invasi ke area jungle dari Onyx Zenith, Joji. Ini turret mungkin sama-sama berkurang 2, tapi entah kenapa Joji merasa bahwa Ember Delfin memegang kontrol lebih banyak dibandingkan Zenith. Terbukti dari invasi jungle yang dilakukan oleh Ember Delfin ini benar-benar nungguin banget untuk buff-nya. Abis itu di arah top lane juga ada Uranus yang benar-benar masuk aja menginvasi domisili mereka. Dan lihat dari Uranusnya, Navilera pun udah berani dive in turret walaupun ada 3 orang di dalamnya. Kupa pun sepertinya agak menyangkut di sana, tapi tidak masalah, masih bisa dimundurkan. Dan pada akhirnya semuanya kembali lagi tidak seperti sekarang di mana ada Crunchy pun yang sudah terkaget juga karena datangnya Fanny dengan steel cable hampir saja membuat Crunchy. Tapi di arah bottom lane Circle Eagle mulai menuju ke arah Gami, tidak bisa selamat karena damage-nya juga terlalu sakit. Dan bahkan CEO-nya nih dari PT Bongkar Turret Sejahtera langsung membongkar inner bottom turret, sedangkan Azumi mencoba untuk masuk bersama dengan Navilera, tapi terlalu ramai defensif dari Onyx Zenith. Apakah bakal di-commit? Ternyata masih belum. Dan dengan adanya Lord harusnya Ember Delfin bakal bergerak, terutama Fanny harus ngambil purple buff dulu. Kalau Fanny tanpa purple buff itu bagaikan motor dengan motor 2 tak boros.
Tapi nggak pakai knalpot ya. Knalpot racing. Tapi ini dia Lord yang pertama, Lordnya Lemon yang biasa aja udah diambil sepertinya oleh teman-teman dari AMBR Delphin. Tetap saja ini bakal jadi tamparan untuk teman-teman dari Onyx Zenith seperti sekarang, di mana Azumi pun sudah tertarik oleh Ruby, tapi semuanya masih bisa mundur terlebih dahulu. Begitupun juga dengan burung dari Alin yang hampir saja mengeluarkan Feather Extract untuk zoning teman-teman dari Onyx Zenith. Lord sebentar lagi akan muncul, dan itu dia ya, bottom lane pun sudah muncul, dan sepertinya minimal ada satu turret yang akan hancur dari Onyx Zenith. Bener, ini agak bahaya sih sebenarnya Om. Dari memang burungnya Alin ini terlalu banyak yang ngincer. Bayangin Om, setiap kali dia mencoba untuk berdiri burungnya, itu ada Fanny yang tiba-tiba datang langsung disabet pakai pisaunya. Kalau dia sembarangan lagi bergerak, itu kena giginya Kupa, ngilu banget itu burung, nggak bohong. Karena digigit langsung turun tuh berdirinya. Feather Strike. Feather Strike memang menjadi bulan-bulanan sih. Karena kalau memang bisa dikasih itu kan ada 4 kali ya. Lepasin 1 kali aja itu sakit banget. Jadi harus di cancel di ledakan yang pertama. Oke, satu turret di arah top lane ternyata sudah dibungkam oleh teman-teman dari AMBR Delphin. Tadi ada satu lagi kejadian di mana Crunchy pun sudah ditumbangkan. Mid lane turret pun terbuka dengan sangat-sangat lebar, dan ada akhirnya dia ambil juga oleh AMBR Delphin. Semuanya sangat rapi. Kalau 5 berjalan kecuali 1 Uranus yang selalu menjadi pancingan untuk teman-teman dari Onyx Zenith. Navilera pun walaupun sudah terkena damage yang lumayan besar, masih bisa regain sampai HP-nya seperti tidak kena damage sama sekali. Ini sih gila, karena first word aja. Tapi Amavenda juga mulai gunakan menuju ke arah Bijal. Masih cukup tebal, Navilera bahkan menjadi samsak. 5 hero ditahan sama dia di depan sana, membuat mereka semua harus mundur ke arah belakang. Bahkan Shine dengan Brilliance of Order tadi memberikan damage sedikit demi sedikit biar Onyx Zenith terpukul mundur. Waduh, Navilera nggak berkurang sama sekali untuk HP-nya. Masih bisa lari ke arah belakang dengan ada jemputan dari Matilda. Dan di arah top lane seperti Crunchy pun sudah menunggu minion yang sudah mulai masuk ke arah inhibitor turret. Navilera dari tadi masih bandel aja, mencoba untuk pancing-pancing terus. Ruby, Farsha, Brody 4 lawan 1, tapi baru setengah darahnya. Tapi lihat di arah tengah sudah ada Lunox dengan Brilliance of Order yang hampir saja menghilangkan seorang Gami. Tapi lihat 2 player ditonjok ke arah belakang. Ada sedikit Amavenda kepada seorang Uranus dan juga Lunox mencoba untuk kabur terlebih dahulu, tapi sayang sekali tidak ada jalan kabur dari seorang Lunox. Fanny pun coba untuk membantu, tapi sayang sekali damage-nya masih belum bisa masuk terlalu besar. Karena ingat, ada base turret yang dimana pasti akan terkena Fanny di saat lagi swing-swing dengan steel cable-nya. Ya, menurutku overcommit tadi dilakukan oleh AMBR Delphin ya. Ya udahlah, adrenalin juga, mereka juga lagi unggul. Sebenarnya itu masih bisa di reset, tapi mereka memilih untuk langsung maju juga karena memang kalau bisa dapetin 2-3 ya ada kemungkinan ya bisa nge-end, meskipun peluangnya itu kecil juga. Dan kita intip tipis-tipis saja ketika diserang seperti ini. Navilera ini kuat dan tebal banget. Jadi semua source skill rata-rata memang harus dibuang karena dia Feather Extract tadi. I'm offended juga harus dibuang. Kalau nggak dibuang seperti itu, nggak bakal tumbang juga untuk Navileranya. Ya, tapi Sticking Eagle udah mulai dikeluarkan sama seorang Azumi hanya untuk defensif dari outer middle turret. Kupanya harus ter-take down. Sedangkan Navilera ini benar-benar menjadi samsak lagi sendirian maju ke arah depan Mei-nya. Udah mulai sekarat banget. Dihajar dengan Darkening. Dia pun harus ter-take down. Dan kita lihat bahkan Lord yang enhance sudah mulai hadir di Land of Down. Dengan tanpa adanya Lalanix, apakah AMBR Delphin bakal mencoba untuk mengajar Lordnya? Terutama laning-nya rapi nih Om. Iya, menurutku ini bisa banget ya. Apalagi mereka punya Popol Kupa. Jadi mereka bisa untuk ngambil Lord. Jadi bahkan dengan Popol Kupa juga dengan adanya Matilda dan hanya dengan Lunox ini hanya bertiga nih mereka, tapi mereka bisa dapetin Lordnya. Inilah yang mau bilang tadi bahwa dengan adanya Popol Kupa udah lu gak butuh jungler sebenarnya untuk bisa ataupun untuk ngambil ya itu. Waduh, Farshanya sepertinya dalam kondisi yang sangat berbahaya, di mana langsung diserang Eagle oleh Matilda. Masih bisa melari ke arah belakang dengan mode burung dengan 1 bar HP yang tersisa. Tapi lihat bottom lane turretnya, minion sudah mulai masuk seperti itu. Tadi tidak diperhatikan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi lihat Lalanixnya juga sudah tumbuh lagi dari respawnnya, dan purple buff juga sudah diamankan. So ini bisa jadi final blow yang sangat sakit sekali dari AMBR Delphin kepada Onyx Zenith, mengingat 2 inhibitor turret sudah hancur, ditambah lagi dengan Fanny yang dari tadi masih oke dalam snowballnya. Omawa, gold difference dengan adanya Lord Enhance dan perbedaan level, apakah ini bakal jadi endgame? Belum sih kalau aku ya. Aku selalu bilang endgame itu bakal ada di Lord yang level 3 karena mereka masih punya defense dengan adanya Feather Extract. Ya tanda petik asal Feather Extract bisa dapat 2-3 hit aja, ini masih bisa bertahan untuk Onyx. Ya, tapi terjadi team fight. Navilera mencoba untuk maju. Feather Extract dihajar ke arah Lord. Bahkan AMBR Delphin yang kali ini cukup bebas, tidak adanya Feather Extract yang bakal mengincar ke arah mereka. Tapi langsung ditarikkan Amavenda-nya. Masih ada Brilliance of Order berusaha untuk menggesek dari seorang Lalanix dan juga dari Crunchy-nya berusaha untuk menjadi seorang samsak. Tapi Lord udah mulai sekarat dan bahkan Crunchy langsung tertekan begitu saja. Lalanix langsung sahabat si burung dan base-nya langsung dihancurkan. AMBR Delphin take